Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Allah kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan pikiran saudara. Dan saya berdoa dan berharap agar saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat terpelihara oleh kasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama dan juga para rasul di dalam Perjanjian Baru, mereka mengalami mendengar suara Tuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan dapat berbicara secara langsung, secara audible, terdengar di telinga kita. Dan juga Tuhan dapat berbicara secara tidak langsung. Ada 4 hal. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Yang pertama adalah melalui Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah kebenaran. Kita dapat mendengarkan suara firman-Nya melalui Alkitab. Oleh karena itu, penting sekali agar kita senantiasa membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari. Dengan demikian kita akan mengerti apa kehendak Tuhan, apa suara Tuhan bagi kita. Yang kedua adalah Tuhan berbicara melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus berbicara kepada kita, menegur kita, menguatkan kita, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, memberitahukan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh, hal-hal apa yang harus kita hindari. Dia memberitahukan dan menyingkapkan banyak hal kepada kita. Roh Kudus berbicara di dalam kita dan menolong kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan berbicara melalui situasi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal, banyak peristiwa, kejadian dalam Alkitab yang menunjukkan akan hal ini. Saudara dapat mengerti hal ini apabila saudara melatih diri untuk mengenal kehendak Allah. Mengenali kehendak Tuhan lewat berbagai situasi dalam kehidupan. Yang keempat, Tuhan berbicara melalui orang lain. Orang-orang di sekitar kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk berbicara, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah itu istri atau suami? Apakah itu anak-anak kita? Apakah itu orang tua kita? Hamba-hamba Tuhan. Orang-orang di sekitar kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan suara firman-Nya. Jadi 4 hal ini, saudara, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan. Sekali lagi saya akan ulangi. Yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua adalah suara Roh Kudus dalam hati kita. Yang ketiga adalah situasi dalam hidup kita. Dan keempat, orang-orang di sekitar kita. Kuncinya, saudara, untuk mendengar suara Tuhan adalah kepekaan hati kita terhadap suaranya. Kita harus melatih kepekaan itu. Dan kita harus punya kerelaan untuk menerima dan mentaati firman-Nya.
kita harus mengesampingkan keinginan dan pikiran kita sendiri. Jangan kita ikuti hawa nafsu dosa. Jangan kita ikuti keinginan dan ego kita. Kita harus berserah penuh kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Saya akan mengakhiri renungan pada kesempatan ini dengan sebuah ayat dalam Yesaya 50 ayat 4. Di situ dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini, ayat ini berbicara bagaimana Tuhan mempertajam pendengaran kita. Ayat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, tapi berlaku juga buat saudara dan saya. Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Tinggal bagaimana kita mendengarnya. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk peka. Pertajam telinga kami. Pertajam hati kami untuk mendengar akan suara-Mu. Dan bentuk kami supaya kami menjadi pribadi yang tidak mengikuti keinginan kami sendiri, melainkan taat dan berserah kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sampai bertemu dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.